Waalaikumsalam. Oke, gimana? Saya sudah keluar dari luar rumah ini demi sinyal ini. Kemana? Di dalam rumah ini, di luar ini. Mudah-mudahan bisa Ya Allah. susah sinyal di sini. Di mana rumah Di Pekan Sapu. Di Ya Allah. Padahal tinggi ya. Iya, Oke. karena tingginya itu mungkin. Kita dikasih waktu 15 per menit orang. Ya? Iya. Ya, per orang. Udah mulai. Berarti pakai timer dong ya? Apa? Oh, mohon maaf ini kalau ngomong di sini agak kenceng dikit ya, Bu kami ya, biar saya dengar soalnya masih Oh, oke. Dengar nggak? dengar agak teriak-teriak nggak apa-apa lah ya. Oke. Kita mulai dulu ya. Oke, ini kayaknya udah direkam ya? Udah ada ini rekaman ini ya? Nah, udah ada centang merahnya. Udah, kayaknya udah ada. Oke, siapa boleh duluan? diriku masih dengan permasalahan yang sama sepertinya ya. Baik, boleh diriku duluan ya, biar diriku nggak gagap gitu kalau sudah melihat Mbak Tami yang bagus. Sama aja. Oke, Mbak. Bismillah ya kita ya. Ya, kita mulai ya. Pakai timer nggak? Pakai timer nggak? 15 menitnya. Pakai timer nggak? Pakai waktu nggak? Nanti dikasih kode aja. Kodenya gini ya kalau sudah ya. Baik. Kita mulai ya, Mbak Tami ya. Tunggu, aku cari dulu ininya. Timernya mana? Timernya nih. Mbak ada nggak Mbak? Ada sih. Oh, ada. Oke, iya. Pakai waktu aja ya. Ya, ada lagi direkam. Oke. Mulai Mbak. Bismillahirrahmanirrahim ya. Berarti Mbak sebagai coach ya. Baik. Ya, oke. Selamat sore Mbak Tami. Selamat sore Mbak Novi. Terima kasih ya sudah memberikan waktunya. Kita akan melakukan coaching sebentar ya Mbak ya. Boleh, iya nih kebetulan nih saya pengen apa ya dikatakan curhat, kayaknya sepertinya iya deh kesempatan nih. Baik, terima kasih. Baik, kira-kira apa nih yang mau Mbak kami ceritakan ke saya hari ini? Sebenarnya ini apa ya dikatakan masalah enggak juga, kemudian ini pasti kita harus memerlukan solusinya. Nah, saya pengen tahu apa sih sebenarnya solusinya dari permasalahan saya ini. Gini Mbak Novi, ketika di semester lalu itu ada biasanya di TK itu kan kayak menggema ya. Oke. Di TK itu kan kita punya WhatsApp grup nih perkumpulan wali murid. Nah, kemudian di sana berbeda sama sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, tahun sekarang ini wali muridnya itu kelihatan pasif gitu kan. Nah, itu yang saya bingung. Apa nih kira-kira penyebabnya dan solusinya seperti itu. Nah, biasanya kalau yang tahun sebelumnya ketika saya WhatsApp mengenai pekerjaan anak atau misalnya kegiatan anak, itu mereka cepat banget responnya. Nah, terus kemudian kita tuh pokoknya orang tuanya mau cepat lah untuk datang ke sekolah, kemudian untuk membalas WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, tetapi di tahun ini berbeda, ya. Berbedanya karena ketika kita sudah membentuk WhatsApp group bersama orang tua, itu kan salah satu komunikasi yang sangat penting nih bagi guru dan juga wali murid gitu kan Mbak.
Jadi apa ya, biar anak-anak itu kalau anak usia dini itu kan biar nyambung gitu perkembangannya. Nah, itu sekarang nggak ada gitu. Maksudnya saya, "Ma, besok kita ada kegiatan nih ya." Cuman lama banget dibalasnya. Cuman OK. Kadang jempol doang. Sip gitu kan. Jadi saya bingung, gimana ini gitu Mbak Novi. Mic-nya Mbak, mic-nya Mbak. Oh, oke, berarti permasalahannya adalah kurangnya respon orang tua atau kurang aktifnya komunikasi yang terjalin antara orang tua dan guru di sekolah. Gitu ya, Mbak Tami ya. Oke, jadi apa Ya, nih? benar Mbak. Karena ini adalah percakapan singkat, apa nih yang Mbak Tami mau dapat di akhir percakapan kita? Nah, pengen saya tuh Mbak, nantinya ada apa ya, semacam bagaimana sih bentuk komunikasi yang efektif gitu kan antara guru dan orang tua terutama dalam berhubungan di WhatsApp group, karena kan kita tidak mungkin setiap hari tatap muka atau ketemu, paling mereka hanya mengantar anak itu apa ya, paling udah nganter pulang gitu atau jemput ya kan, selebihnya nggak ketemu kita. Jadi ketika misalnya anak membutuhkan apa ya, melaporkan perkembangan gitu kan, memang kita punya nih untuk melaporkan ke mereka tuh dipanggil semuanya atau program parenting. Nah, tapi terkadang ada hal yang per individu anak itu. Nah, jadi saya pengennya itu endingnya tuh apa ya, bagi saya itu bagaimana sih caranya kita tuh biar komunikasinya efektif, biar kayak sama seperti intensitas komunikasinya itu kayak seperti dulu. Jadi ada kekeluargaan dan kehangatan antara guru dan orang tua dalam membimbing anak gitu, Mbak. Mic-nya Mbak, mati lagi. Kepencet. Berarti adanya komunikasi aktif antara guru dan orang tua siswa gitu ya. Berarti bagaimana caranya supaya komunikasi terjalin dengan baik dan dengan aktif antara orang tua dengan guru gitu ya, Mbak ya. Baik, Mbak gitu, Tami Mbak. nih, ciri-ciri orang tua yang dapat berkomunikasi dengan baik dan dengan aktif dengan guru seperti apa? Kalau yang biasanya kita lakukan itu Mbak, apa ya, ketika orang tua yang aktif itu mau mungkin menggema ya Mbak, jadi itu ya. Nah ya, apa ya, aktif itu ketika guru memberikan apa ya sih namanya itu, kalau kami itu WhatsApp group itu apa ya, pengumuman itu responnya cepat gitu kan. Kemudian adanya orang tuanya juga berbalik nanya, "Bun, bagaimana perkembangan anak saya?" gitu. Nah, apa nih yang harus saya lakukan? Artinya mereka datang ke sekolah, menemui kita setidaknya sebulan itu 2 kali atau berapa kali gitu dalam mengadakan pertemuan. Nah, itu yang saya pengen, Mbak. Terus gurunya juga bisa juga kita itu selain itu ada apa ya, selain kita sudah melakukan kegiatan parenting, mengajak tamu dari luar. Nah, itu kan salah satu bentuk komunikasi aktif kita kepada orang tua tuh. Nah, itu sih Mbak kalau ciri-cirinya kalau berdasarkan yang tahun lalu. Mic-nya lagi. Mic-nya Mbak, mic-nya. Oke, maaf lupa lagi. Oke, berarti adanya komunikasi timbal balik atau respon dari orang tua terhadap pesan yang disampaikan guru gitu ya. Nah, kalau idealnya seperti itu, sekarang apa nih penyebab orang tua yang jarang merespon pesan dari guru kalau menurut Mbak Tami? Penyebabnya itu Mbak, kalau sekarang itu kan apa ya, kalau yang kami lihat itu kalau dulu nih orang tuanya itu memang rata-rata sebagian besar mereka itu ibu rumah tangga. Nah, mungkin ketika mereka ada banyak waktu khusus untuk anak-anaknya gitu kan.
Nah, kalau dilihat sekarang itu sepertinya berbeda. Kalau Tami baca kembali tentang riwayat apa ya, biodata anak-anak. Nah, jadi kebanyakan orang tua ini adalah bekerja. Ada yang sebagian besar bekerja di pasar, ada yang sebagian besar kerja di kantor gitu kan. Nah, jadi mereka itu mungkin menghabiskan waktunya atau sibuk dengan pekerjaannya sehingga yang waktu anak-anak ini menjadi agak terabaikan. Nah, gitu sih Mbak penyebabnya sepertinya gitu kalau sepengamatan Tami selama ini gitu, selama 5 bulan berjalan ini. Oke, kalau sekarang, kalau misalnya Mbak Tami ngirim pesan ke orang tua siswa ya, terus tidak direspon, apa reaksi Mbak Tami? Kalau reaksi kita apa ya? Terkadang sebagai guru itu bingung kita ini. Apa kira-kira ya apa yang harus saya lakukan lagi untuk membentuk mereka itu komunikasinya efektif gitu kan. Terkadang saya ngirim tuh video-video anak-anak biar mereka merespon gitu, Mbak. Nah, akhirnya misalnya video kegiatan anak-anak itu pada hari itu, ini mah kegiatan anak-anak gitu kan. Tapi nggak ada responnya gitu kan. Nah, ada sebagian responnya itu pada malam hari. Nah, itu pun dari 17 orang itu yang meresponnya hanya 3. Selebihnya hanya dilihat saja. Ya reaksi kita kan ini, aduh gimana ya, apakah mereka ini menyerapkah tentang apa ya, informasi yang diberikan ataukah mengabaikan gitu. Nah, tetapi ketika misalnya ada kegiatan disuruh seperti manasik haji kemarin. Nah, besok kita mama-mama, besok kita akan mengadakan manasik haji ya. Kita datangnya pukul 8. Nah, tapi nggak ada respon, Mbak, di WhatsApp. Tiba-tiba besok datang semua. Nah, itu yang juga buat saya terharu gitu kan. Artinya mungkin berbeda tipe komunikasi. Yang kemarin itu komunikasinya apa ya, seperti intens gitu kan, harusnya kita di WhatsApp terus, tetapi kayaknya sepertinya cukup mereka paham dan tahu saja gitu kayaknya Mbak. Oke, Mbak Tami sendiri inginnya yang seperti apa nih? Idealnya seperti apa yang Mbak Tami inginkan? Pengennya itu ya kalau kita selaku guru pasti ada pengen direspon kan Mbak. Ternyata mereka ini kalau saya japri satu-satu itu mereka senang, cepat responnya Mbak. Nah, berarti kata saya mereka kemungkinan ada 2 kemungkinan. Satu mereka masih malu untuk menanggapi respon dari Bu Guru ini, atau satu lagi mereka ada memang bukan tipe yang seperti bersama. Mereka tipe yang seperti mau yang dijapri, ya kan, yang dijapri. Nah, akhirnya kami memilih untuk sekarang ini menjapri satu persatu, yang mana anak-anaknya yang memang masih membutuhkan perlakuan gitu Mbak. Artinya maksudnya ada kayak kemarin, jangan lupa ya potong rambut Ananda kita udah panjang. Oh iya Bunda. Nah berarti cepat. Tapi kalau misalnya secara umum, secara global, jangan lupa mama tolong potong kuku, potong anak, nggak ada direspon gitu. Oke, berarti udah ya Mbak Tami udah ketemu satu solusi ya Mbak Tami ya. Wah, berarti dengan cara di Japri tadi ya Mbak Tami ya solusinya yang tadi. Oh iya, berarti ya sudah ketemu ya Mbak Tami sudah ketemu satu solusi. Kemudian ada lagi nggak nih kira-kira menurut Mbak Tami solusi yang lain selain menjapri orang tua siswa? Solusi lainnya ya. Solusinya selain menjapri, paling kalau kami itu tatap mukanya ketika, ini lagi ketika misalnya mereka sibuk benar di pekerjaan. Nah, ketika itu kesempatan mengambil curi-curinya ketika
pertemuan menjemput atau tidak mengantar saat anak-anaknya sekolah, Mbak. Jadi ada, "Mah, boleh minta waktu nggak?" Paling gitu. Ini ada yang mau dibicarain. Kemarin misalnya Ananda Zahra ini, kenapa ya tiba-tiba dia nggak mau sekolah, atau pada saat belajar dia tiba-tiba kabur dari kelas gitu, padahal dia tidak biasa. Oh, ternyata dibicarakan sama mamanya dari hati ke hati gitu. Ternyata Zahra memang moodnya lagi nggak bagus, ada berantem sama adiknya. Oke, berarti kesimpulan yang saya ambil itu uh, orang tua ini pengennya face to face gitu, Mbak. Selain di Japri gitu. Baik, berarti sudah ketemu dua solusi ya, Mbak Tami ya. Yang pertama tadi di Japri, kemudian yang kedua face to face ya, maunya face to face, nggak mau via Iya, WA kayaknya gitu ya. ya. Iya. Oke, terus kalau misalnya via WA nih, kira-kira Anda nggak solusi Mbak Tami untuk via WA supaya bisa direspon dengan orang tua? Paling itu tadi, Mbak, saya mencoba alternatif lainnya itu malam hari. Nah, jadi ketika rentang waktu jam 7 sampai jam 8. Karena sudah saya lakukan beberapa minggu ini, responnya dari yang 3 tadi itu meningkat. Ada 5, ada 6 dari 17. Ya, meskipun 17 itu ada peningkatan lah kalau kita secara lihat. Oh, berarti saya bisa dapat untuk kesimpulan ini, ternyata selain mereka di Japri gitu ya satu-satu, kemudian face to face, berarti mereka kita WhatsApp-nya pas malam-malam. Karena kalau misalnya jam-jam 10, jam 11 atau jam siang itu mereka nggak ada responnya. Mungkin itu jam kerja itu kali, Mbak. Oh Eh, iya. Nah, menurut Mbak Tami nih, di titik ini, apa yang Mbak Tami dapatkan dari percakapan kita sekarang? eh, dari percakapan ini tentang komunikasi efektif yang tadi awalnya Tami masalahnya orang tuanya pada saat ini nggak mau merespon WhatsApp, tapi setelah berbicara sama Mbak Novi, alhamdulillah lega. Setidaknya Tami sudah tahu apa saja uh, yang akan Tami lakukan untuk kedepannya, yaitu yang pertama ada 3 solusi. Ternyata mengadakan face to face, kita bisa japri, kemudian japrinya itu pun kita lihat-lihat dulu kalau WhatsApp group itu di malam hari. Kayaknya seperti itu yang akan saya lakukan, Mbak. Baik, berarti Mbak Tami sudah tahu solusinya. Nah, sekarang nih, kira-kira mulai kapan nih Mbak Tami akan menerapkannya? Kalau menerapkannya secepatnya itu, Mbak. Paling nanti kalau misalnya ada kegiatan, nah kayak besok nih, saya pengen menerapkan yang itu karena biasanya kalau hari Jumat itu kan anak-anak membawa ini nih mukena gitu. Biasanya pada lupa tuh, Mbak, orang-orang yang membawa anak-anaknya dibawain mukena. Kemudian ada juga Jumat berbagi dari kita. Nah, mungkin nanti Tami malam nanti ya mulai untuk mengingatkan kegiatan itu, Mbak, secepatnya. Oke, Alhamdulillah bisa baiklah. lega. Iya. Oke, baiklah Mbak Tami. Terima kasih banyak. Ini ya, minggu depan kita ketemu lagi ya Mbak. Saya mau dengar ini, mau dengar bagaimana komunikasi tindak lanjut ya. Saya mau dengar tindak lanjut dari solusi yang sudah diterapkan Mbak Tami. Apakah terjalin komunikasi yang baik atau bagaimana? Bisa ya Mbak Tami, minggu depan kita Siap, pitching kembali. siap Mbak Novi, Baik, makasih banyak. sama-sama Mbak Tami, terima kasih banyak. Iya Mbak Novi, sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Selamat sore Mbak Tami. Sore Mbak Novi. Oke, selesai ya Oke, 15 menit. iya. Lanjut nih, giliran. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Oke, halo Mbak Novi, selamat sore. Selamat sore Mbak Tami. Wah, Apa senang kabar nih Mbak? bisa ketemu Mbak Tami. Oh iya nih sama nih, apa kabar nih? Halo Mbak Novi, sinyal? Halo Mbak Novi, sinyal Mbak, sinyal ya Mbak? Baik Mbak, Iya, gimana? sinyal, mohon maaf. Ya, ulang lagi aja ya. Oke, Bismillah ya. Sinyalnya Ya, baik-baik dong. Oke, baik. Oke, selamat sore Mbak Novi, apa kabar? selamat sore Mbak Tami. Alhamdulillah baik nih. Senang sekali bisa ketemu Mbak Tami sore ini. Iya ya, meskipun virtual tapi kita temu kangen nih ya, akhirnya bisa temu kembali. Nah, Iya, Mbak Alhamdulillah Novi, sekali. iya. Nah, Mbak Novi, saya dengar-dengar Mbak Novi ini ada yang mau diceritain. Nah, kira-kira apa Mbak? Ada apa ini? Iya, benar sekali Mbak Tami. Saya tuh pusing loh Mbak Tami. Pusingnya Mm-mm, seperti ini loh. Ini anak-anak siswa saya itu kan minggu kemarin tuh PTS ya Mbak Tami ya. mm-mm, PTS penilaian tengah semester gitu ya. Karena di mm-mm. sekolah lagi sibuk kegiatan SMK PK. Jadi PTS-nya itu berbasis Android di rumah. Nah, gitu. Nah, ketika nilainya sudah keluar, saya tuh kaget gitu. Nah, kenapa kaget? Karena ada satu kelas itu yang lulusannya satu, Mbak Tami. Ya, Jadi kan saya bingung gitu. Nah, nah nih. terus saya ini loh apa kayak sedih gitu loh, kok saya nggak berhasil. Nah, saya Mm. iseng-iseng, saya cek juga mata pelajaran yang lain dan ternyata sama Mbak Tami. Banyak juga yang tidak lulus, bahkan ada satu kelas itu tidak ada yang lulus di mapel lain. Itu Oh, loh. ya ampun. Iya. Iya, 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 Nah, iya. sementara ketika belajar biasa di sekolah gitu kan setiap harinya, ketika saya kasih tugas, mereka nggak bisa mengerjakan. Mereka bisa mengikuti. Saya tes kan kalau misalnya waktunya masih banyak tuh di akhir pelajaran, suka saya tanyain lisan ya satu-satu gitu ya. Iya, Saya tunjukin aja orangnya sebarang gitu kan siswa saya. Mereka iya. bisa menjawab siapapun yang saya tunjuk. Tapi kok ketika ulangan, kok yang lulus cuma satu gitu loh. Bingung saya. Oh, gitu-gitu. Baik, baik Mbak Novi ya. Jadi kami bisa menangkap nih percakapan yang Mbak Novi keluh kesahkan. Tapi mohon maaf ya, mohon izin nanti kami untuk mencatat karena kami biasanya lupa ya. Jadi nanti kalau misalnya Mbak Novi apa, menceritakan kami izin mencatat bukan berarti kami nggak mendengar gitu ya. Oke, Iya, iya Mbak uh, Tami. dari tadi kami menyimak nih dari nanti apa percakapan coaching kita pada hari ini itu kan secara singkat 15 menit gitu ya Mbak. Nah kira-kira kalau yang kami amati tadi Mbak Novi lagi berkeluh kesah tentang PTS apa ya tugas semester ya anak-anak itu sama dengan mid semester ya pada saat ini dan nilainya hanya berhasil satu yang lulus. Nah itu semuanya ya Mbak guru merasakan ya artinya ya. Nah Mbak Novi juga apa ya kenapa mereka kira-kira bisa hanya satu anak itu cewek atau cowok Mbak yang lulus itu? Kebetulan di kelas yang itu cowok semua. Jadi satu kelas 35 anak itu cowok semua. Karena itu Oh, di ini apa jurusan otomotif gitu. Kalau oh, otomotif kan memang rata-rata kalaupun ada cewek hanya 2 orang paling banyak. oh gitu. Nah, untuk tadi kata Mbak Novi kan berbasis Android. Nah, itu kira-kira Android itu mereka miliki sendiri atau dari fasilitas sekolah atau gimana itu, Mbak? Kan berbasis Android.
itu kan mereka di rumah ya Mbak Tami, berarti mereka menggunakan Android masing-masing. Jadi mereka menggunakan gawai mereka masing-masing gitu. Jadi sistemnya seperti ini. Sekolah menggunakan satu aplikasi gitu kan, satu aplikasi. Sebenarnya sudah disosialisasikan dengan siswa. Jadi ketika hari Jumat kan Senin ya, Senin itu adalah PTS. Nah, Jumat itu sudah diadakan sosialisasi kepada siswa tentang bagaimana cara penggunaan aplikasinya gitu. Iya, Nah, baik. siswanya sudah paham gitu, siswanya sudah paham. Kemudian juga pagi-pagi kan mulai PTS-nya jam 8 gitu. Jadi Iya. jam 7 itu sudah di-share ke wali kelas itu untuk mengingatkan cara login dengan aplikasi itu. Jadi wali kelas jam 7.30 itu sudah share ke siswa gitu kan tentang bagaimana cara membuka link untuk login di aplikasi tersebut dan linknya juga sudah dibagikan gitu dengan siswa. Nah, tetapi mungkin di sini aplikasi ini dikatakan kelebihan, ini kelemahan, dikatakan kelemahan, ini kelebihan. Jadi Iya. aplikasinya itu ketika dia membuka aplikasi lain maka otomatis tertutup. Oke, baik, Iya, baik. jadi misalnya nih anak baru buka buka linknya, kemudian Iya. baru baca soal nomor satu, terus iseng-iseng anak itu cari di Chrome gitu kan, cari di Iya. Google, nanya Mbak YouTube gitu kan. Nah, Mm-mm. kan dia buka buka aplikasi lain kan. Nah, Iya. otomatis dia tertutup dan di situ sudah dibuat dia sudah melaksanakan ujian walaupun dia belum sempat menjawab. Mungkin itu penyebab salah satunya. Oke, Itu penyebabnya ya. Mm-mm. Kemudian bisa juga karena jaringan, karena kan sekolah kami itu kan di pinggiran tuh, daerah pinggir Mm. pantai, Baik. dan siswa itu juga tinggalnya kan bukan di perkotaan ya Mbak, siswa juga tinggalnya Iya. di pinggir-pinggir daerah pinggir ya, atau mungkin ada juga yang tinggal di daerah kabupaten gitu kan, dan kabupatennya juga bukan yang di pinggir-pinggir di tengah-tengah ini, tapi dia di masuk ke dalam gitu. Nah, mungkin susah jaringan juga bisa penyebabnya gitu kalau saya Iya. saya saya telusuri ya Mbak. Atau penyebab ketiga itu juga bisa karena siswa itu di rumah, jadi mereka mau cepet-cepet main game. Nah, jadi Oke. udahlah asal jawab aja gitu kan, tebak-tebak jinggo aja yang penting kelar. Nah, jadi kalau saya analisis itu ada 3 itu penyebabnya, tapi saya belum tahu yang mana. Nah, iya. Nah, kalau misalnya seperti itu, berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, itu idealnya seperti apa sih, Mbak? Apakah mereka dengan Android ini sebelumnya itu berhasil semua? Kata Mbak Novi kan tadi ada satu anak yang berhasil. Nah, sebelumnya itu seperti apa? Jadi sebelumnya seperti ini, sebelumnya siswa itu memang berbasis Android, tetapi mereka di sekolah. Jadi Oh, di sekolah. iya, jadi yang tahun lalu itu berbasis Android, tapi mereka melaksanakannya di sekolah dan ada pengawas dari guru di kelas. Jadi setiap ruangan itu ada pengawas dari guru. Memang mereka melakukan apa tetap berbasis Android, gitu. Nah, jadi memang Iya. terkoordinir oleh gurunya gitu. Jadi ketika mereka mau buka aplikasi yang lain kan tuh ada guru nggak mungkin ya. Kemudian Hmm. mungkin ketika ada siswa yang terkendala jaringan kan langsung lapor ke gurunya dan kemudian kalau di sekolah kan menggunakan wifi Mbak, nggak menggunakan data pribadi Iya. gitu. Iya, sementara yang sekarang ini di pribadi ya di rumah ya, Mbak ya? Iya, di pribadi. Hmm. Oke. Nah, tadi kan setelah kami dengar ada 3 penyebab yang sudah Mbak tahu nih. Terus apa sih kiat-kiat dari guru untuk mengubah apa ya eh, anak-anak tersebut yang bisa semua secara umum itu bisa bagus nilainya? Ada nggak ide Eh, itu? Kalau ide saya ya Mbak, karena kan kita masih berini positif aja dengan siswa, kemungkinan Ya, jaringan atau kesulitan di
kota juga bisa gitu. Nah, jadi seperti ini, saya pikir nanti saya tuh berpikir seperti ini, ketika hari Senin besok itu kan anak sudah masuk kembali, itu soalnya akan saya print out, kemudian ketika saya mengajar di kelas itu, saya akan minta siswa untuk mengerjakannya ulang di kertas gitu, di kertas. Nah, Oke. jadi kan terlihat tuh kalau memang kendala sinyal pasti siswanya bisa tuh ngerjain tuh. Baik. Nah, kalau misalnya siswa bisa ngerjain berarti benar kendala itu adalah di gangguan jaringan gitu. Ya. Tapi kalau memang misalnya siswanya tuh banyak memang nggak bisa ngerjain, memang apa sebagian besar tidak bisa mengerjakan, berarti salahnya di saya. Oke, baik, Kalau baik. salahnya di saya, berarti saya harus merubah cara mengajar saya. Mungkin kebutuhan belajar mereka belum terpenuhi oleh saya gitu. Oke, Kayaknya gitu. berarti ya, berarti artinya sudah mulai ada ide nih dari Mbak Novi ya, Iya. untuk mulai, yang tadinya di rumah Mbak Novi menginginkan untuk mengerjakannya di sekolah dan meng-print out-kan soal-soalnya untuk diujiankan lagi. Nah, tadi, Iya. yang kami tangkap adalah ketika kesalahan dari Mbak Novi. Mbak Novi katanya pengen mengubah strategi belajar. Nah, kira-kira strategi apa yang Mbak Novi akan lakukan? Mungkin saya lebih ini, mungkin ya, mungkin selama ini penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang belum terpenuhi, mungkin kebutuhan belajar mereka Baik. mungkin belum terpenuhi secara secara apa keseluruhan, mungkin ada yang tidak sesuai dengan minatnya, atau mungkin kesiapan belajarnya yang kurang, atau mungkin nggak sesuai dengan profil belajar siswa. Mungkin saya akan lebih menggali ke sana, sehingga apa yang mereka butuhkan bisa saya berikan gitu. Iya. Oke, mudah-mudahan nanti ya, berarti Mbak Novi sudah tahu nih strategi Iya, yang akan alhamdulillah. dilakukan berikutnya, yaitu berdiferensiasi. Tadi Iya. juga kita tahu ada penyebabnya, karena mereka satu tadi nggak lulus, ternyata ada 3, sinyal Iya. sama kemudian kendala apa ya, saat tadi berganti aplikasinya, karena itu kan harus satu Heeh. aplikasi ya Mbak, dan ternyata Iya, Mbak iya. Novi sudah menemukan solusinya. Nah, Solusinya. tadi solusinya yaitu meng-print out ya, tadi ya. Iya, iya. Nah, terus apa lagi nih Mbak yang akan Mbak lakukan untuk meningkatkan apa ya, nilai mereka menjadi bagus? Eh, untuk meningkatkannya yang mungkin kalau itu kalau memang salahnya di saya mengubah strategi pembelajaran itu ya Mbak. Kemudian mungkin sebelum ketika sudah mendekati waktu ulangan, mungkin saya akan lebih banyak membahas soal gitu dengan siswa. Jadi mereka sudah terbiasa gitu. Oke, nah berarti nanti akan ada tindak lanjutnya ya Mbak untuk Iya, anak-anak benar. tersebut. Nah, kalau boleh tahu itu kapan tuh akan dilaksanakan tindak lanjut? Tindak lanjutnya itu karena Senin anak-anak sudah masuk dan kebetulan saya juga ada jam, jadi saya akan mulai di hari Senin ketika jam pelajaran saya. Gitu. Oke. Nah, itu bagaimana dengan guru-guru lain, Mbak? Kalau Eh, kalau terkait dengan guru-guru lain, kalau dengan guru-guru lain itu karena ini ya, karena apa namanya saya beberapa hari ini masih banyak dengan kegiatan, jadi belum sempat saya berbincang-bincang. Mungkin besok saya akan ajak beberapa guru tersebut untuk menemukan solusi secara bersama gitu. Mungkin juga bisa ikut solusi yang dari saya tadi mungkin bisa mereka terapkan juga gitu atau mungkin mereka punya solusi lain yang lebih bagus dari saya. iya, oke. Kemudian apa ya? Berarti idealnya itu Mbak inginkan seperti apa sih Mbak? Idealnya itu untuk PTS nilai Eh, PTS ini. kalau yang ideal yang saya inginkan itu yang pastinya siswa itu lulus semua, Mbak. Iya. Siswa saya itu lulus semua, itu yang Baik, saya baik. inginkan. Berarti ketika siswa saya lulus semua, berarti mereka sudah paham semua, berarti saya sudah bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa saya. Itu ya. Baik, baik. Berarti Mbak sudah menemukan idealnya seperti apa, pengen lulus, kemudian penyebabnya tadi apa ya, kemudian ada lagi tadi rencana aksinya seperti apa tadi kan. Nah, tadi kemudian kapan akan tindak lanjutnya. Nah, kemudian Mbak Novi,
untuk anaknya sendiri, apakah ada lagi Mbak Novi mencari solusi yang lainnya untuk seperti tadi kan mengadakan print out, ada lagi nggak kira-kira untuk mempertajam mereka itu biar nilainya bagus? Ya tadi kalau untuk mempertajam mereka mungkin lebih banyak ke latihan-latihan soal gitu kan Mbak ya, lebih banyak memberikan tugas-tugas proyek. Mungkin kalau dengan proyek kan mereka lebih memahami materi yang akan diajarkan gitu kan. Ini seperti itu aja Mbak. Iya. Kalau boleh tahu pelajaran mata kuliah, mata pelajaran apa ya Mbak? Otomotif tadi ya? Enggak, saya bukan guru kejuruan. Itu kan itu Okay. saya guru umum, saya bahasa Indonesia. Tapi kan bahasa Indonesia itu di seluruh kejuruan itu kan ada tingkat 10, 11, 12 kan ada semua jamnya mungkin yang berbeda. Baik Mbak Novi, berarti Mbak Novi sudah tahu ya setidaknya rencana apa lagi yang akan Mbak lakukan tadi ya. Itu apa ya? Biasanya ada nggak di dalam pemberian soal itu apa sama semua? Tidak tentunya. Okay. Tidak tentunya. Soalnya tentu saya tidak akan sama. Kalau sama mah bocor, Mbak. Kalau sama soalnya anak SMP itu luar biasa idenya. Jadi kalau misalnya kita keluarkan satu soal yang sama di setiap kelas, itu belum sampai soal kita, jawaban udah sampai duluan. Oke, baik. Berarti itu perlu strategi tadi ya. Oke, berarti Mbak Novi sudah tahu. Alhamdulillah. Nah, berarti nanti kami tunggu nih untuk tindak lanjutnya untuk kedepannya nanti mungkin kita bisa bertemu lagi ya Mbak ya untuk menceritakan apa aksinya tadi dalam mengatasi permasalahan dari PTS tersebut. Semoga Mbak Novi nanti sukses ke depannya dan anak-anak juga berhasil ya. Amin ya Allah. Ya. Terima kasih banyak nih Mbak Tami. Saya jadi terbuka nih pikirannya nih setelah di coaching sama Mbak Tami nih. Jadi saya yang tadinya saya bingung gitu kan. Jadi sekarang udah oh ya ini solusinya. Saya sudah dapat solusi nih. Jadi besok tinggal share aja sama teman-teman yang lain gitu. Semangat ya Mbak Novi untuk melakukan aksi selanjutnya. Oke, mohon pamit. Nanti sampai jumpa ketemu lagi ya kita ya untuk mendengar bagaimana nih hasilnya. Saya penasaran. Iya. Oke Mbak, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tami. Oke. Maaf ya, tadi saya terkendala jaringan, sempat terkeluar ya. Iya, jadi kami juga mana Mbak Novinya nggak ada gitu kan. Udah, kita balik ke Rarung Besar ya. Oke, dadah Mbak. Dadah Mbak Tami.